Apakah ini hanya sekedar mitos belaka atau cerita legenda yang benar-benar ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garehel bersama saya, Mama Goblis, yang akan selalu membawakan cerita perihal misteri. Dan simak terus perihal misteri ini sampai selesai. Sulit dibayangkan jika ada sekelompok manusia di masa lalu hidup tanpa memiliki kepala. Apakah ini hanya sekedar mitos belaka atau cerita legenda yang benar-benar ada? Tentu sulit dipahami. Namun begitulah manusia legenda tentang cerita suku Blemies, yaitu sebuah suku di Afrika yang menghuni Libya dan Ethiopia. Spesies dari makhluk mitos manusia tanpa kepala dirumorkan pada zaman kuno dan zaman berikutnya mendiami wilayah-wilayah terpencil di dunia. Mereka lebih dikenal sebagai Akepaloi atau orang tanpa kepala atau Blemies, dan dideskripsikan memiliki ciri-ciri tanpa kepala dengan penampilan wajah di dada mereka. Makhluk tersebut mula-mula dideskripsikan sebagai penghuni perairan Nil atau Ethiopia. Tradisi berikutnya menyebut habitat mereka berada pada pulau di Sungai Brison atau mengalihkannya ke India. Dilansir dari dailyasia.com, suku ini memang disebut sebagai salah satu spesies yang aneh dan misterius sejak zaman dahulu. Istilah Blemies diambil dari bahasa Ibrani yang berarti manusia tanpa otak. Jadi, suku ini sebenarnya secara harfiah bukan berarti tidak berkepala. Cerita tentang manusia tanpa kepala pertama kali muncul sekitar 2500 tahun yang lalu di dalam sebuah karya dari Yunani yang berjudul The Histories yang dibuat oleh sejarawan Herodotus. Herodotus menyebut bahwa tempat tinggal manusia tanpa kepala adalah Libya, yang berupa hutan berbukit dan penuh satwa liar. Tapi sebutan Blemies baru tercatat pada karya dari Yunani yang lainnya 6 abad kemudian, yaitu The Geography yang ditulis oleh Strabo, seorang ahli geografi. Selain di Libya, kemunculannya juga disebutkan ada di tempat lain. Menurut Pliny dalam Natural History, suku Blemies juga pernah disebutkan di Sungai Nil sampai Laut Merah. Kisah tentang suku misterius tanpa kepala juga sempat memasuki abad pertengahan dengan beberapa adaptasi di dalamnya. Dalam tulisan The Travels of Sir John Mandeville oleh John Mandeville yang terbit pada abad ke-14, suku Blemies dikisahkan sebagai perampok yang terkutuk, tidak punya kepala, dan matanya ada di pundak. John Mandeville menyebut bahwa tempat asal suku ini juga bukan berasal dari benua Afrika, tapi dari benua Asia.
Bahkan ada versi yang lebih jauh lagi, yaitu pada abad 16 dan 17 Masehi. Sir Walter Raleigh, seorang penjelajah dari Inggris, memberi pernyataan soal makhluk aneh mirip suku Blemies. Berbeda dengan Herodotus, Pliny, dan John Mandeville. Menurut klaim Raleigh, makhluk yang tidak berkepala mirip suku Blemies tinggal di daerah Guyana, Amerika Selatan. Di zaman sekarang, sedikit sekali yang percaya bahwa makhluk aneh seperti suku Blemies benar-benar ada. Lebih banyak yang menganggapnya sebuah mitos atau takhayul. Catatan di masa lalu pun dianggap sebagai bagian dari daya cipta manusia yang selalu mewariskan cerita. Meskipun faktanya tidak mudah dipercaya, tapi masih ada yang berusaha menjelaskan bahwa suku ini terbiasa mengangkat bahu dengan ketinggian ekstrim sampai kepalanya tidak terlihat. Konon, anatomi tubuhnya sengaja dikondisikan sedemikian rupa ketika mereka masih bayi. Dan tentu saja masih ada teori lain yang masuk ke akal bahwa suku Blemies yang terlihat tanpa kepala sebenarnya merupakan manusia yang memakai pakaian tradisional khas gurun Afrika, lengkap dengan hiasan yang menyembunyikan kepala mereka. Itu tadi perihal misteri yang berjudul Legenda Suku Blemies, Manusia Tanpa Kepala. Mama mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap, atau juga bila ada kritik, saran, dan masukan. Dulur-dulur bisa komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan tidak lupa juga Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk menekan tombol like dan juga subscribe, biar Mamang tambah bersemangat lagi bercerita perihal misteri ini. Dan tidak lupa juga Mamang mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai, serta Mamang mendoakan dulur-dulur agar diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kata, saya Mamang Kobis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.